Kamu harus pergi. Aku akan duduk di sini saja. Kamu tidak boleh duduk di sini, akan menghalangi penyelidikan dan diborgol. Mengerti? Kamu di sini dengan surat perintah penggeledahan. Aku akan duduk di dekat pintu. Petugas Patroli Negara bagian Washington, Sarah Klassen, didakwa dengan pembunuhan kendaraan setelah kecelakaan maut. Tapi di mana pihak berwenang mengatakan dia minum malam itu? Rekaman body cam terbaru menunjukkan detektif di bar tempat ia diduga minum. Mereka tampaknya mendapat perlawanan mencurigakan dari manajer yang mengaku tidak mencatat pelanggan. Jadi kami akan membahas interaksi di bar ini dan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kita kembali ke kisah yang mengejutkan negara bagian Washington awal tahun ini. Ini adalah kisah yang melibatkan seorang polisi patroli negara bagian Washington, sebuah kecelakaan maut, dan tuduhan bahwa dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Polisi Sarah Klassen ditangkap bulan Maret lalu setelah polisi mengatakan dia berbelok ke kiri dan menabrak pengendara motor berusia 20 tahun, Joser Sanchez, yang meninggal di rumah sakit setelah tidak mampu bertahan dari luka-lukanya. Petugas di lokasi mengatakan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda mabuk, menolak tes kesadaran di tempat, dan hasil tes darah yang diambil kemudian menunjukkan kadar alkoholnya lebih dari 2 kali lipat batas legal. Seakhirnya dia didakwa dengan pembunuhan kendaraan, namun penyelidikan tentang di mana tepatnya dia diduga minum malam itu dan berapa lama masih terus berlanjut. Dan sekarang, rekaman kamera tubuh polisi yang baru dirilis mengungkap penyelidikan itu secara besar-besaran. Karena rekaman itu menunjukkan para detektif pergi ke bar ini, tempat Klassen diduga minum dan menemui apa yang mereka sebut sebagai perlawanan mencurigakan dan catatan yang hilang. Lebih baik begitu, bukan urusan saya. Saya merasa dia mengganggu penyelidikan kami, dan saya pikir dia harus pergi. Pak, Anda harus pergi. Pak, Anda harus pergi. Saya akan duduk di sini saja. Anda tidak akan duduk di sini, akan menghalangi penyelidikan, dan akan diborgol. Mengerti? Kamu Kami di sini dengan surat perintah penggeledahan. Aku akan duduk di dekat pintu. Semuanya bermula malam 1 Maret 2025 di Richland, Washington. Seperti yang sudah saya sebutkan, seorang pria berusia 20 tahun bernama Joser Sanchez sedang berada di rumah. Menurut Apple Valley News, dia baru saja lulus sekolah menengah atas. Dia bekerja di perusahaan pengolahan makanan dan sangat menyukai motor, sekitar pukul 6 sore. Saat mulai gelap, Joser meminta izin kepada ayah tirinya untuk membawa motor berkeliling di sekitar lingkungan. Dia mendapat izin, lalu pergi keluar. Sekarang, kurang lebih di waktu yang sama, ada Sarah Klassen yang berusia 35 tahun. Petugas patroli negara bagian Washington dan petugas informasi publik Sarah Klassen yang telah bekerja selama 13 tahun sedang tidak bertugas. Menurut Rayapoch yang kami diflagas kepada polisi, dia sedang keluar untuk mengambil pizza Domino's dan sedang dalam perjalanan pulang ke keluarganya. Laporan kini menunjukkan rutenya menuju barat di Jalan Raya Negara bagian 240. Dia tampaknya mendekati persimpangan dengan Village Parkway, belokan menuju lingkungannya. Dia masuk ke jalur belok kiri dan menurut rekonstruksi polisi, Joser sedang melaju ke arah timur di Jalan Raya 240 mendekati persimpangan yang sama. Klassen diduga mulai berbelok ke kiri ke Village Parkway dan Joser tampaknya melihat kendaraannya berbelok ke jalurnya, langsung menginjak rem. Dan polisi kemudian menemukan bekas rem, tampaknya dari ban sepeda motornya, membelok ke kanan dalam upaya putus asa untuk menghindari tabrakan. Tapi itu tidak cukup. Bagian depan SUV Klassen menabrak sepeda motor Joser dan benturannya sangat keras. Sepeda motor itu tersangkut di bawah sisi penumpang depan kendaraannya dan terseret. Joser terlempar ke jalan. Klassen lalu menelepon 911. Dalam rekaman panggilan yang diperoleh Law and Crime, dia terdengar tenang dan agak bingung soal seberapa serius situasinya. Apakah Anda terluka sama sekali? Saya tidak. Oke. Dan tertulis bahwa Anda sedang berada di Kia. Apakah itu benar? Ya. Oke. Oke. Apa kamu menabrak sepeda motor? Ya, kami sedang melakukannya. Oke. Apakah kamu lihat orang itu terluka atau masih bernapas? Sepertinya semua orang baik-baik saja. Aku akan keluar untuk memeriksa. Ya, kami tidak menemukan denyut nadi pada sepertinya seorang pejalan kaki. A cardiopulmonary resuscitation. Saya bisa. Saya penolong pertama. Kamu adalah penolong pertama. Ya, benar. Jika ingin mulai cardiopulmonary resuscitation, kita bisa langsung melakukannya. Baik, saya akan mulai melakukan cardiopulmonary resuscitation. Baik. Petugas pertama yang tiba mendapati Klassen melakukan cardiopulmonary resuscitation pada Joser di tengah genangan darah di jalan.
Para medis segera membawanya ke rumah sakit, namun luka-lukanya terlalu parah. Ya, menurut laporan polisi, dia mengalami trauma, kepala berat, luka dalam, kemungkinan pendarahan arteri femoralis, dan meninggal. Sekarang begini, karena pengemudi yang diduga, yang sedang kita bicarakan di sini, adalah seorang polisi negara bagian yang sedang tidak bertugas, Patroli Negeri bagian Washington menyerahkan penyelidikan ke polisi Richland untuk menghindari konflik. Penyidik utama di sini, petugas Steve Hyde, mencatat bahwa ada tanda-tanda kemungkinan gangguan di sini dan meminta Klassen untuk melakukan tes ketenangan di lapangan. Namun dia diduga menolak dan setelah penyelidikan di lokasi yang cukup lama, petugas Hyde memberitahunya bahwa dia sedang ditangkap. Baiklah, jadi seperti yang saya katakan, kami benar-benar berusaha untuk menyingkirkan alkohol. Saya belum yakin bahwa alkohol bukanlah salah satu faktornya. Jadi sekarang kamu sedang ditangkap, oke? Ayo taruh tanganmu di belakang punggung. Jadi kami akan melakukan surat perintah penggeledahan untuk darah, oke? Oke. Jadi takkan ada pertanyaan. Saat dimasukkan ke mobil patroli, Klassen tampak mulai mempertimbangkan ulang penolakannya untuk menjalani tes. Jadi kami mencoba menangani ini seperti insiden lainnya. Dan biasanya, begitu kesempatan itu datang, dan kamu tahu, kamu bilang kamu tidak mau melakukannya. Ini sukarela. Dan kalau kamu mau melakukannya, Ya, aku bisa melakukan tes napas secara sukarela kalau itu mudah. Tapi aku memang tidak mau melakukan tes lapangan. oke, jadi kamu ingin menjalani, menurut saya, karena pentingnya hal ini, kita mungkin butuh surat perintah penggeledahan. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kerjasamanya. Tidak masalah, tentu saja. Penyelidikan itu berujung pada pengambilan sampel darah. Lalu apa hasilnya? Kadar alkohol dalam darah Sarah Klassen adalah 0,175%. Itu lebih dari 2 kali lipat batas legal. Dia didakwa pembunuhan kendaraan dan mengaku tidak bersalah. Namun, jaksa masih merasa ada bagian penting yang hilang untuk membangun kasus mereka sepenuhnya, sehingga mereka perlu mengetahuinya. Oke, di mana dia minum waktu itu? Dan berapa lama dia minum? Spurstoniken itu menuntun detektif ke bar lokal. Tempat itu disebut Istana Bulan. Rekaman kamera tubuh yang baru dirilis dari kunjungan mereka memperlihatkan pencarian jawaban yang tampak langsung menemui jalan buntu. Lebih baik, bukan urusan saya. Saya merasa dia mengganggu penyelidikan dan sebaiknya dia pergi. Pak, Anda harus pergi. Pak, Anda harus pergi. Saya akan duduk di sini saja. Anda tidak boleh duduk di sini. Anda akan menghalangi penyelidikan dan diborgol. Mengerti? Kami di sini dengan surat perintah penggeledahan. Aku akan duduk di dekat pintu. Richino ingin saya menjelaskan rekaman kamera tubuh ini kepada Anda, langkah demi langkah. Oke, karena ini menunjukkan para detektif dari Departemen Kepolisian Richland tiba di restoran dan bar Istana Bulan. Mereka berusaha menyusun ulang garis waktu Sarah Klassen saat malam kecelakaan. Awalnya detektif menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada manajer di tempat itu. Mereka meminta manajer menutup properti sementara untuk melakukan penggeledahan, benar? Tapi Kurgius tahu sejak waktu manajer ini tampak ragu-ragu, tampak waspada. Dia menelepon pengacaranya, mengosongkan bar dari pelanggan, dan saat mencoba menghubungi pengacara, para detektif mendesaknya. Mereka hanya menanyakan hal-hal dasar, seperti keberadaan Sarah Klassen. Manajer meremehkan, bilang dia pernah di sana sudah lama sekali. Dan ketika mereka bertanya siapa saja karyawan yang bekerja pada malam itu, 1 Maret, dia tampaknya menolak memberikan informasi tersebut. Tidak terdengar. Oke. Bagaimana kabarnya? Ya, jadi saya di sini kemarin. Kami hanya punya beberapa pertanyaan. Tentu, bisakah kita bicara di sini? Ya, kita bisa lakukan itu. Jadi kami sedang menyelidiki tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu. Apakah Anda kenal 2 orang ini? Kami rasa mereka pernah di sini. Mereka pernah ke sini dulu, sudah lama. Sudah lama sekali? Ya. Oke, apa kamu bekerja pada hari Sabtu? Saya tidak bekerja pada hari Sabtu. Oke, siapa yang bekerja pada hari Sabtu? Salah satu dari para gadis. Siapa saja gadis lain yang bekerja Sabtu? Mereka hanya beberapa karyawan lain. Oke, Jadi, apa saja namanya? kau tahu, aku sebenarnya tidak ingin menjawab apapun karena aku tidak tahu ini akan jadi seperti apa. Benar, seperti dugaanku, aku mengajukan dan mendapat surat izin penggeledahan untuk lokasi ini. Oke, Itu sebabnya kita tak bahas ini kemarin. Kami harap bisa bekerja sama, tapi tetap bisa dilakukan dengan cara lain.
Jadi, Jadi apa, aku butuh pengacara atau... kamu boleh didampingi pengacara. Kami punya surat perintah penggeledahan. Ini dia. Kami akan menggeledah dan menyita lokasi ini untuk mencari tanda terima, dokumen keuangan, entry buku besar Badger, atau dokumen serupa. Salinan surat perintah ini akan saya tinggalkan untukmu. Bolehkah saya bertanya pada pengacara saya dulu? Tidak. Anda tidak punya pilihan, Pak. Jadi yang kami butuhkan dari Anda, sayangnya semua orang harus pergi. Tempat ini harus ditutup sampai urusan selesai. Baik. Jadi kalau kamu tidak keberatan melakukannya, lalu... Kami berharap bisa melakukan ini dengan kerja sama Anda, tapi kami juga bisa melakukannya dengan cara ini. Tidak masalah. Tapi kami bisa menghubungi pengacara Anda? Biarkan saya menghubungi pengacara saya. Kamu tidak apa-apa. Semua harus menghabiskan minumannya. Kalian harus pergi. Maaf, kami punya surat izin geledah untuk tempat ini. Tak ada yang dicurigai di sini. Saya sarankan jika sudah terlalu banyak minum, jangan mengemudi. Ada petugas di sekitar sini. Saya baru saja buka, jadi... Saya akan menyetir cepat agar Anda tak melihat saya. Baik, maaf dan terima kasih kerjasamanya. Saya bisa jalan sendiri, jadi... Oke? Semua baik-baik saja. Oke, kalian selamat malam. Kamu juga. Terima kasih. Tentu saja. Terima kasih, Chef. Maaf. Hai Scott, ini Brad. Polisi Richmond di sini dengan surat penggeledahan. Tolong segera telepon balik. Terima kasih. Dan aku akan mengirimkannya kepadanya. Oke, jadi Polisi sudah di sini. Hubungi aku saat kamu punya waktu. kami benar-benar ingin membuat ini semudah mungkin untukmu. Kami juga butuh dokumen-dokumen itu. Kami bisa memeriksa seluruh lokasi. Seperti yang sudah saya katakan, kami memang punya surat izin penggeledahan. Maksud Anda dokumen seperti buku cek saya? Catatan penjualan Sabtu. Ya, struk dokumen keuangan, entry buku besar, jadi ya, buku cek Anda. Bantuan Anda sangat dihargai. Hey Scott, hey, oh mereka di sini, mereka punya surat penggeledahan jadi polisi Richland. Jadi, aku rasa dokumennya. Apa aku perlu melihat dokumennya lagi atau? Kamu bisa kalau mau. Jadi aku perlu melihat dokumennya. Itu salinanmu, gunakan sesukamu. Biar aku. Oke. Selain itu, mereka di sini aku memutuskan mengeluarkan semua orang. Sekarang, setelah bar dibersihkan, pencarian berlanjut dan manajer memberikan petugas tanda terima yang dia miliki. Tapi saat para detektif memenuhi menurut Komisi Evaluasi sesuatu yang aneh. Untuk malam Sabtu, jumlah tanda terima tampak sangat sedikit. Jumlahnya tidak tampak sesuai dengan yang Anda harapkan dari sebuah bar yang ramai. Jadi, pada titik ini, manajer membuat pernyataan yang menyeluruh. Dia mengatakan kepada detektif bahwa Moon Palace tidak mencatat semua penjualan atau pelanggan. Stroke saya simpan di sini. Oke, Jadi, kita bisa melihat itu, tidak apa-apa. oke. Kami hanya mengambil yang tercantum di surat perintah, tidak memeriksa semua hingga bertahun-tahun lalu. Oke, tidak masalah. Supaya kamu tahu saja, kamu tidak perlu merasa gugup. Aku tahu, tapi Nah, kita di sini hanya untuk mencatat, itu saja. Kamu tidak dalam masalah atau semacamnya. Oke. Jadi saya melihat ada 2 struk di sini dari tanggal 1. Carly Sue di salah satunya. oke, ini buku ceknya. Jadi, apakah ini semua kwitansinya? Ya, itu semua kwitansinya. Jadi, tanggal 1 kamu hanya punya 2 pengunjung? Tanggal 1 ya. Sebagian besar waktu itu berbayar, mereka membayar tunai. Jadi kamu hanya... Ini seperti catatan utang yang saya jalankan hingga mereka... Jadi kamu tidak menggunakan ini untuk uang tunai?
Saya memakainya sebagai uang tunai. Mereka membayar di akhir malam. Yang saya lihat di sini, kecuali kamu menaruhnya acak, saya hanya melihat 2 stroke. Itu sesuai dengan hari apapun itu. Jadi pertanyaan saya Pak, saya hanya melihat 2 stroke di sini, apakah berarti Anda hanya punya 2 pelanggan? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya bilang, Itu yang saya tanyakan. tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya bilang kebanyakan orang membayar tunai. Satu-satunya saat saya membuat tagihan adalah jika mereka tidak, ingin membayar per minuman atau apalah. Oke, Hanya itu saja. jadi di mana dokumentasi untuk yang pertama, untuk semua transaksi? Seharusnya ada di sana atau di rekaman. Saya ulangi. Anda hanya punya 2 pelanggan? Tidak, saya tidak hanya punya 2 pelanggan. Jadi, di mana transaksi untuk pelanggan lainnya yang terjadi pada tanggal 1? Saya tidak mencatatnya. Mereka memesan minuman seperti orang ini. Jadi, kamu tidak tahu siapa saja di sini? Saya tidak punya catatan siapa saja yang ada di sini. Ini mungkin lebih menyeluruh dari perkiraan kita sebelumnya. Kita perlu memeriksa semuanya. Sepertinya kamu sedang menghancurkan catatan. Saya belum menghancurkan apapun. Semuanya masih ada. Saya hanya memberitahu bagaimana itu dipersepsikan. Saya tahu dan mengerti. Seperti orang itu yang sudah membayar 3 minuman, saya masih berutang 2 minuman padanya. Bagaimana kamu melacak persediaan, takaran minuman, dan semua hal seperti itu? Jika Miyat dan Mengguriat tidak pernah melakukannya. Bagaimana dengan pajak? Bagaimana kamu mencatat penghasilanmu untuk keperluan pajak? Sin. Oke, jadi ini semuanya? Itu catatan harian saya untuk bulan ini. Oke. Baik, kami akan memeriksa ini. Itu untuk bulan Maret di situ. Jadi kamu hanya punya 1 lembar kertas? Saya punya itu untuk 3 hari. Hari ini hari keempat. Saya baru melihat yang pertama. Saya tahu. Saat para petugas memilah tumpukan kecil struk ini, disinilah mereka membuat penemuan penting. Hanya ada 2 struk dari seluruh malam tanggal 1 Maret. Malam itu Sarah Klassen diduga ada di sana minum-minum. Sekarang detektif langsung bertanya pada manajer apakah itu benar-benar semua yang dimilikinya dari malam itu. Manajer tersebut tampaknya mengatakan ya. Ya, sebetulnya polisi menganggapnya sebagai tuminau kandungan akal sehingga mereka memperluas pencarian di properti, mencari catatan, kotak atau tempat penyimpanan lain. Yang ada saat pencarian ini berlangsung, manajer tersebut tampaknya tetap berada di dekat situ, seolah-olah mengawasi. Kehadirannya yang terus-menerus dan penolakannya memberi info dasar seperti jadwal staf mulai membuat penyelidik frustrasi. Jadi mereka mulai curiga bahwa mungkin dia bukan sekadar tidak kooperatif. Apakah dia diduga menghalangi penyelidikan mereka dengan cara tertentu? Saya akan bilang begini, ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Dan hal itu membuat salah satu detektif mengambil kesimpulan tegas. Oke, ada dokumen lain yang bisa Anda berikan atau hanya ini saja? Itu saja yang saya punya. Oke, mungkin kami harus memeriksa lokasi karena saya merasa ini kurang lengkap. Seperti yang saya bilang. Orang membayar untuk minuman, maksud saya itu saja. Jadi kamu tidak punya struk? Kamu tidak memberikan struk ke orang-orang? Saya tidak pernah memberi struk ke siapapun. Jadi kamu tidak menggunakan ini? Saya memang menggunakan itu. Itu yang saya pakai untuk mencatat. Saya punya gulungan itu. Saya harus mencarinya untuk hari itu. Kamu bisa cari sendiri atau saya yang cari. Saya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi, hanya ingin memberitahu, kami sedang melakukan pencarian sekarang. Saya tahu. Jadi apakah saudara perempuanmu tersedia? Dia ada di kantornya. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, kalau dia sedang bekerja, kami perlu bicara dengannya. Adik saya tidak bekerja. Dia akuntan. Kamu bilang dia ada di kantornya? Kamu bilang dia ada di sini hari Sabtu? Tidak, aku tidak bilang begitu. Siapa yang bekerja hari Sabtu? Seseorang karyawan lain yang bekerja. Oke. Oke, saya perlu kamu memberitahu saya siapa karyawan itu. Saya tidak akan bilang. Kenapa tidak? Kita sebaiknya periksa tempat ini. Pak, dengan segala hormat, saya tidak mengerti kenapa Bapak tidak mau memberitahu siapa karyawan yang bisa menjawab pertanyaan kami. Lebih baik. Bukan urusan saya. Menurut saya, dia mengganggu penyelidikan dan sebaiknya pergi. Pak, Anda harus pergi. Pak, Anda harus pergi. Saya akan duduk di sini saja. Anda tidak duduk di sini. Anda menghalangi penyelidikan dan akan diborgol. Mengerti? Kamu Kami di sini dengan surat perintah penggeledahan. Aku akan duduk di dekat pintu. bisa duduk di luar pintu. Kami akan memeriksa tempat ini. Mengerti? Kami sudah coba membuatmu bekerja. Pergi duduk di pojok. Oke, tidak apa-apa. Pergi duduk di pojok. Saya akan melakukannya. Silakan. Saya ingin mengambil ponsel saya dulu. Kamu bisa ambil ponselmu. Cari Mark, tidak terdengar di sana. Itu yang kamu cari. Kami tahu apa yang kami cari. Terima kasih. Saya tidak paham mengapa Bapak mempersulit. Kami hanya ingin mengeluarkannya. Saya akan beritahu apa yang sedang Anda lakukan. Anda justru menarik lebih banyak perhatian pada diri sendiri. Kami ingin segera masuk dan keluar dari sini.
Jangan diaduk, semuanya ada di atas sana. Pak, Anda bisa susun kembali. Setelah selesai, kami akan periksa dengan baik. Anda akan menyulitkan diri sendiri jika Anda melakukannya. Baiklah, Ambil saja semuanya. kami akan mengurus itu. Yah, itu hanya memungkinkan kami menyita barang-barang. Ya, tapi dia tidak bermain dengan kami. Sudah kubilang cukup putar dari atas, itu saja yang bisa kamu lakukan. Pak, kami tahu apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas nasihat hukumnya. Jadi, saya harap Anda bisa mempertimbangkan kembali. Bantu kami hubungi yang sedang bekerja. Saya tak masalah jika Anda ingin hubungi pengacara. Ya. Mereka menginginkan informasi. Pak, silakan ke pojok atau keluar dari sini. Anda menghalangi penyelidikan kami. Oke, mari kita... Apakah setiap transaksi ada struk? Itu yang perlu kita cari tahu. Oke, jadi 1, 2, 4. Apakah dia meminta Anda untuk bekerja sama, Pak? Sekarang itu salahnya. Oke. Kami hanya seingin jawaban sederhana. Aku tak tahu kenapa kamu mempersulit. Sejujurnya ini agak aneh. Kamu melarang kami bicara dengan staf di sini. Aku tidak paham kenapa kamu begitu tertutup soal itu. Sebelum kami ke sini, kamu bukan tersangka dalam insiden ini. Karyawanmu baik-baik saja. Kamu tidak dalam masalah. Tidak terdengar jelas memeriksa karyawan. Di mana tidak terdengar jelas? Hei, kita tidak tahu di mana mencari dokumen-dokumen ini, jadi kita harus mencarinya di semua tempat. Mereka ada di sini, tidak terdengar jelas. Apapun, tidak terdengar jelas. Awalnya kami sudah tanya dan kamu bilang itu saja, Itu saja, sudah aku bilang. lalu kamu mengeluarkan ini. Jadi kamu tidak ingat ini? Sudah aku bilang, gulungan kertas kasir. Penggeledahan properti itu mengungkapkan kontradiksi penting. Sebab para petugas, yang mereka tampaknya menemukan kotak-kotak berisi struk dari tanggal dan bulan lain, membuktikan bahwa bar tersebut memang menyimpan catatan penjualan. Tidak adanya struk sejak 1 Maret semakin mencurigakan, apalagi dibandingkan dengan catatan malam lainnya. Kenapa hanya ada 2 struk dari malam kecelakaan itu? Jadi apa yang terjadi? Nah, di rekaman kamera, para detektif membahas kemungkinan bahwa struk dari malam itu mungkin sengaja dihancurkan atau disembunyikan. Mereka membicarakan perlunya mengubah surat perintah penggeledahan mereka di tempat agar secara hukum dapat menyita struk yang mereka temukan yang bisa menjadi bukti praktik pencatatan normal bar tersebut. Ada lagi? Ya. Ada 3 lembar kertas untuk 1 hari penuh. Aku pikir kita melakukan perubahan. Ubah ini. Kamu mau aku lakukan sekarang, di sini? Ambil semua ini karena Kamu mau mengubahnya sekarang? kamu sedang ditelepon. Untuk perubahannya, maksudku mereka sangat hebat di sini dengan tangan biasa mereka. Oke, Itulah kenapa dia berbohong pada kita. oh, aku tahu. Ada tingkat atas. Aku belum naik ke sana, tapi aku seperti dokumennya ada di suatu tempat. Aku pikir entah pengacaranya memberitahunya bahwa disinilah mereka berada dan dia sedang menutupi jejaknya. Atau aku yang datang kemarin, dia tahu. Aku biarkan mereka karena mereka selalu ada di sini. Oh, tentu. Oh, oke. Maksudku, aku bisa memperbaikinya dengan cepat. Aku rasa itu tidak bisa dilakukan lewat telepon. Akan kulakukan. Maksudmu, perlu aku panggil petugas patroli atau telepon Keylon? Sudah aku perbaiki lewat telepon. Oh, sudah ya?
Iya, tinggal telepon hakimnya dan bilang, "Ay, saya mau minta perubahan." Kami melihat dokumen lain dengan nama di sana. Oke, Dia jelas menutupi sesuatu. oke. Kalau begitu kita ingin mengambil semuanya. Oke, jadi semuanya, tapi untuk rentang waktu seperti apa yang kita maksud dengan semuanya? Oke, Dia juga tahu siapa mereka. oh ya, dia tahu. 220. Oh, 220 sudah di sini? jadi dia seperti dia telah menghancurkan barang bukti. Dia tahu siapa mereka. Selain itu, dia juga menghancurkan barang bukti. Tidak mungkin. Biasanya selalu ada tanda terima saat mereka datang, tapi kali ini tidak ada. Ada 2 transaksi. Ya. Maksud saya, kita bisa kembali dan melihat berapa banyak orang yang datang dan pergi dari lokasi ini. Jika lebih dari 2 orang, berarti dia menghancurkan barang bukti. Itu sebabnya aku ingin melakukan ini dan mengambil semuanya. Oke, baiklah. Biar aku saja. Kita harus mengambil semua ini. Aku ingin, biar aku lihat dulu. Maksudku, itu mungkin sudah di tempat sampah, kau tahu. Bisa saja sudah dibuang 2 hari yang lalu pada titik ini. Biar aku cek ke atas, siapa tahu ada semacam simpanan atau sesuatu di atas. Setidaknya aku bisa memastikan itu dulu. Lalu aku bisa menelepon hakim pengadilan tinggi. Ini menarik deh, seorang karyawan lain tiba di Istana Bulan, lalu detektif menariknya ke samping, dan dia memberikan narasi yang bisa dibilang bertentangan langsung dengan versi manajer. Karena karyawan ini memberitahu polisi bahwa di Istana Bulan, setiap minuman gak dicatat di tiket. Satu-satunya pengecualian katanya adalah jika pelanggan membayar tunai langsung, tepat di bar. Yesus bisa menambahkan Sarah Klassen dan kelompoknya adalah pelanggan tetap, sehingga pasti ada dokumentasi pesanan mereka malam itu. Apakah Anda tahu mereka? Itu Tren dan Sarah. Tren dan Sarah, baik. Bagaimana Anda mengenal mereka? Karena mereka sering datang ke sini. Mereka sering ke sini. Pernahkah mereka bermasalah? Mereka tidak pernah minum berlebihan. Mereka tidak pernah minum berlebihan. Oke, Sejauh yang saya tahu tidak. oke. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bertanggung jawab dan terhormat. Oke. Mereka datang ke sini. Tempat ini biasanya aman. Oke. Anak-anak dilarang. Dan jika ada masalah, Brad langsung berkata, kamu keluar. Oke. Tanpa kartu tanda penduduk atau dokumen lain, kamu disuruh keluar. Dia memang sangat tegas. Aku tidak tahu apa yang terjadi Sabtu malam. Oke, jadi kami hanya menindaklanjuti tabrakan yang sedang kami tangani. Tapi aku belum pernah dikirim ke lokasi ini. Dan bukan berarti kami sering menerima keluhan dari sana. Jadi... Dia benar-benar berhati-hati. Oke, Dan dia selalu bilang ke aku, kamu jangan, pastikan kamu tidak menuangkan minuman terlalu banyak untuk siapapun. Oke. Pastikan saja, kalau ada yang butuh tumpangan, telepon Uber. Teleponkan sesuatu untuk mereka lakukan sesuatu. Jadi, ya maksudku kami tidak punya masalah, tentu saja. oke. Aku bisa bilang tidak pernah gitu, ini sangat besar. Dan aku benar-benar minta maaf. Oke, maksudmu apa dengan ini sangat besar? Aku mendengarnya di berita. Oke, kamu mendengarnya di berita? Oke. Jadi kita hanya mencoba untuk kalah. Kami curiga mereka pernah ke sini. Kami masih mencoba menyelesaikan beberapa hal yang belum tuntas. Tapi, kamu bilang tadi itu Katie yang kerja? Iya. Maaf, kamu sudah bilang. Tapi siapa namanya? COPA. Oh, COPA. Setidaknya aku pikir begitu cara mengejanya. Oke, dan namamu siapa? Aku Mari. Mari, oke. Marion Stacks Alley. Oke, Mem R. Marion Stacks STCKS Alley A. Oh, itu sempurna. Terima kasih. Aku juga bukan pembuat owner. Aku tak menyangka kamu seperti itu. Aku sama sekali bukan. Tidak. Mereka benar-benar orang baik. Oke, Maksudku, kamu tahu hal-hal buruk terjadi dan itu yang paling menyedihkan. Aku benar-benar merasa kasihan pada keluarga itu. ya, itu memang berat. Tapi ya, kami hanya berusaha menyelidiki ini sebaik mungkin. Ini bukan satu-satunya tempat yang kami kunjungi. Kamu tahu, kami berharap bisa mendapatkan sedikit lebih banyak informasi tentang ini. Aku senang aku tidak di sini hari Sabtu. Ya, mungkin. Aku tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Ya, aku rasa banyak dari kita yang terkejut. Aku kenal beberapa orang dekat dengannya, tapi tidak terlalu dengan dia. Ya, dia memang sudah tidak bekerja di pekerjaan itu untuk beberapa waktu. Jadi, Benar. mungkin lebih sering di rumah. Tentu. Oke. Namun, dia manis, luar biasa dan baik hati. Oke. Maksudku, aku cuma
Tapi aku tahu kecelakaan bisa terjadi, itu bisa terjadi padaku juga saat pulang ke rumah. Benar, tepat sekali, tepat sekali. Dan ya, kami hanya ingin memberikan keadilan terbaik untuk korban. Jadi, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang bagaimana kalian mencatat data dan keuangan serta hal-hal seperti itu? Kami hanya menerima pembayaran tunai. Oke, Aku bisa memberitahumu itu. oke, Brad mengurus pembukuannya sendiri. Itu aku tidak tahu. oke. Jadi kalau seseorang, Aku tidak melakukan salah satunya. oke. Jadi kamu terima pesanan? Iya. Kalau seseorang memesan, apa saja tanggung jawabmu di sini? Hanya melayani minuman saja. Oke, jadi kalau seseorang memesan, kalau aku datang ke sini dan memesan minuman, kamu yang akan melayaniku. Iya. Oke, Ya, aku akan melayanimu dengan baik jika kamu tidak mabuk. benar. Oh, tentu, tentu. Kamu cukup umur atau apalah. Seseorang masuk ke sini, kamu hanya mereka orang biasa sehari-hari dan tidak ada apa-apa. Cukup umur dan tidak kamu tahu, mabuk, kamu akan melayani orang itu. Saya hanya ingin memahami cara bisnis ini berjalan dengan kartu tanda penduduk. Jika tak punya kartu tanda penduduk, saya akan bilang, pulang dan ambil kartu tanda pendudukmu. Oke, sangat bagus. Kami mengikuti peraturan. Kami benar-benar Saya tidak bilang kalian tidak. Saya tidak bilang kalian tidak. kami benar-benar melakukannya. Ya. Jadi kalau saya memesan minuman, apakah ada dokumen yang harus kamu isi sebagai pelayan? Iya, aku cuma menuliskannya di kertas kecil, kami menuliskannya di template kecil itu. Oke. Bukan apa minumannya, tapi berapa harganya. Oh, oke. Jadi kalau saya, Ini sudah di sini di kepala saya dan saya di sini bertahun-tahun. oh ya, sudah berapa lama? 22. Kamu sudah di sini 22 tahun? Wow. Aku juga akan cari kerja lain di sekitar sini, kursi khusus untuk pasien kanker. Oke. Kamu membuat tempat duduk untuk pasien kanker? Oke. Jadi hanya tunai, Iya. lalu kamu akan mencatat setiap minuman. Jadi kalau aku pesan 2, keduanya dicatat. Oh iya, kamu akan mencatatnya. Dan kemudian aku bayar sebelum pergi, begitu kan? Memang seperti itu caranya? Hanya tunai. Hanya tunai. Aku agak mengerti itu. Iya. Kamu harus isi tiket untuk tiap minuman. Jadi kalau aku di sini, Tiket kami lucu. Tiket kami ada di buku. Satu nama lain, dan nama lainnya. oh oke. Ini tidak seperti satu tiket, nggak seperti di restoran. Oh oke. Jadi kamu mungkin punya 3 meja dalam satu tiket? Iya. 3 rombongan. Jadi kamu seperti menulis nama atau semacamnya. Tempat ini mirip Cheers, semua orang saling kenal. Ya, seperti itu. Dan seperti yang aku bilang, tidak pernah ada masalah. Kamu tidak akan mendapat masalah di sini. Oke. Begitulah caranya. Rudolf membawa pernyataan yang bertentangan di kotak semua struk. Detektif keluar untuk menelpon hakim. Dadir harus segera mengikuti suatu penggeledahan sesuai temuan terbaru dan menjelaskan hasilnya dalam panggilan ini. Manajer mengklaim tidak ada catatan rinci, padahal catatan itu ada. Mereka juga menemukan kotak berisi struk lain. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa struk dari malam tertentu yang dimaksud mungkin telah diubah atau dihancurkan. Coba lihat. Katakan apa yang kamu butuhkan terkait dengan amandemenmu. Oke. Apakah kamu ingin aku mengirimkan surat perintahnya dulu? Tidak, silakan lanjutkan. Oke. Jadi, dalam surat perintah dan pernyataan saya tertulis, sita jika ditemukan barang-barang berikut. Saya memiliki kwitansi, dokumen keuangan, entry buku besar, dan dokumen serupa yang dicatat pada 03-01-2025 antara pukul 15.06 hingga 19.28. Saat kami melaksanakan surat perintah penggeledahan ini, ternyata hanya saya yang ada di sana. 2 kwitansi yang membuktikan itu satu-satunya transaksi pada 1 Januari 2025. Saat memeriksa sisanya, sepertinya jumlahnya tidak seimbang dan kemungkinan besar, terutama karena kasus ini sangat terkenal, dokumen-dokumen tersebut telah dibuang atau dihancurkan. Jadi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sejarahnya, dan saya juga ingin mengatakan bahwa saya sudah berbicara dengan seorang karyawan yang bekerja di sini, dan dia menyatakan bahwa itu selalu, minuman yang dipesan dicatat di struk hijau, kecuali bila dibayar tunai. Pada saat itu, dia sudah mengenal tersangka dan suaminya. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang tersebut selalu memesan minuman secara berkelompok dan membayar di akhir. Jadi seharusnya ada dokumentasinya. Saya juga telah meninjau rekaman kamera pengawas di area tersebut dan memastikan bahwa kedua orang itu memang berada di lokasi ini. Jadi yang ingin saya ubah adalah rentang tanggalnya.
Alih-alih mulai dari tanggal 1 Maret, saya ingin mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 1 Maret. Jadi begini yang terjadi. Setelah penyelidikan, detektif mulai yakin manajer tidak sengaja menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti. Namun di Trump pada posisinya, tampaknya masih menolak untuk memberikan pernyataan resmi untuk memperjelas pernyataan yang saling bertentangan tentang pencatatan di bar malam itu. Polisi negara bagian Sarah Klassen kembali ke pengadilan pada 7 Januari. Kami akan terus mengawasi ini dengan sangat hati-hati karena ini adalah sebuah tragedi. Anda memikirkan keluarga Joser, Anda memikirkan apa yang sedang mereka alami. Ini masa yang sangat sulit bagi mereka dan tentu tidak mudah. Karena semua bukti ini mulai bermunculan dan kasus ini bergerak maju menuju apa yang mungkin akan menjadi persidangan yang sulit. Itu di sana yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikut saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.